Puji Tuhan. Mahkota yang keenam, mahkota bagi pemenang. Di sana dikatakan di dalam Wahyu pasal 3 diceritakan tentang jemaat Philadelphia. Jemaat Philadelphia ini dalam penglihatan Yohanes murid Yesus, Tuhan mengatakan bahwa jemaat ini adalah orang-orang yang tetap memegang firman Tuhan. Dari ketujuh jemaat, hanya 2 jemaat yang dipuji oleh Tuhan. Yang pertama jemaat Smyrna, yang kedua jemaat Philadelphia. Ya, jemaat Philadelphia ini dipuji oleh Tuhan karena dikatakan mereka tetap memegang firman Tuhan. Dikatakan ayat 8, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Saudara yang kasih, dalam nama Yesus, mahkota yang keenam adalah mahkota bagi pemenang. Mahkota bagi pemenang yang tetap memegang firman Tuhan, yang tetap memegang teguh firman Tuhan. Apapun keadaannya, bagaimanapun pencobaannya, bagaimanapun masalah yang akan dihadapi, firman Tuhan tetap dipegang, dipiok kata bahasa Batak, dipegang teguh. Firman Tuhan yang sudah diterima, yang sudah diajarkan oleh para rasul kepada jemaat Philadelphia, mereka tetap pegang teguh. Walaupun kekuatanmu kecil, katanya. Kalau kita belajar dari sejarahnya atau eksegesanya, Philadelphia ini terdapat di negeri Turki sekarang ini, bangsa Turki. Dan Philadelphia ini di daerah yang rawan dengan gempa. Masalah mereka besar. Bukan hanya masalah penyembahan berhala yang di sekeliling mereka, dan juga masalah daerah yang penuh dengan gempa. Setiap hari gempa, setiap waktu ada gempa. Jadi kadangkala orang kan kalau banyak pencobaan mulailah apa kan, bimbang, ragu-ragu. Biasa itu ya. Kita dengar firman, kata Tuhan sudah memikul segala penyakitku di kayu salib, tapi kenapa sakitku tidak sembuh-sembuh? Mulai bimbang. Kata Tuhan akan selalu menyertai aku kalau aku setia, tapi kenapa banyak kali masalahku? Mulai bimbang. Tapi jemaat Philadelphia itu, walaupun setiap saat pasti harus ada gempa, tapi mereka tetap teguh di dalam firman Tuhan, tidak ragu-ragu, nggak bertanya, Tuhan sudah melihat kami berdoa di sini, memohon kepada Tuhan setiap saat, kenapa gempa nggak berhenti? Jangan sampai ada gempa-gempa terus ada di daerah kami ini. Tapi jemaat Philadelphia tidak bertanya seperti itu, tapi mereka tetap teguh memegang firman Tuhan. Apa yang mereka sudah terima dipegang dengan teguh. Bapak Ibu, kita sudah mendengar firman Tuhan banyak. Sudah ada yang mengajarkan tentang firman Tuhan, harus mengampuni. Ada aja yang bikin kita tersinggung kan. Tuhan, kayak mana caranya aku mengampuni? Terusnya dia bikin sakit hatiku ini. Pegang firman Tuhan. Kita belajar melakukan firman Tuhan supaya kita mendapatkan mahkota pemenang. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, dikatakan di situ si Yohanes murid Yesus ini waktu mendapat penglihatan, dia berada di Pulau Patmos. Tahu Pulau Patmos itu apa? Pulau Patmos itu adalah penjara pembuangan bagi orang-orang yang dianggap jahat oleh kerajaan Roma.
Kalau kita baca belajar teologianya, Pulau Patmos itu mungkin serupa dengan Nusa Kambangan. Dia ada di tengah-tengah laut, dia nggak bisa kemana-mana, dia hanya ada di pulau itu. Maka Yohanes menyerahkan sepenuhnya hidupnya kepada Tuhan, dan disitulah dia mendapat penglihatan ini. Tuhan menyatakan bahwa orang-orang di Philadelphia adalah orang-orang, walaupun kekuatannya kecil, walaupun mereka banyak masalah, walaupun mereka banyak tantangan, walaupun mereka bukan orang yang memiliki segala hal, tapi mereka tetap memegang firman Tuhan dalam hidupnya. Apa yang sudah diajarkan oleh para rasul, mereka tetap pegang. Jadi Tuhan tahu seberapa besar kekuatan kita untuk melakukan firman Tuhan. Kadang kita bisa lupa, kadang kita bisa nggak sanggup untuk melakukannya, kadang kita tidak mampu untuk melakukannya. Tapi kalau kita mau terus belajar, mau terus dipimpin oleh Roh Kudus untuk melakukannya, itu akan dipuji oleh Tuhan, dihargai oleh Tuhan. Siapa kita rupanya? Manusia. Nggak akan bisa kita sempurna melakukan firman Tuhan. Benar nggak? Ada yang bisa sempurna mengerjakan firman Tuhan? Pasti saja ada masalah. Pasti ada yang bersinggungan dengan hidup kita ini. Tapi kita mau belajar untuk memegang firman Tuhan. Waktu Tuhan ingatkan, anakku, jaga amarahmu, jangan simpan amarahmu sampai besok pagi, kata firman Tuhan. Tuhan taruh dalam hati kita, maukah kita mau belajar? Tuhan, tolong aku supaya menahan amarahku. Firman Tuhan diingatkan lagi kepada kita supaya kita yang berjualan itu neracanya jangan neraca serong. Aduh, supaya banyak untungku, neracanya, timbangannya agak geser-geser sedikit. Terus anak Tuhan selalu pasti diingatkan dalam hatinya, jangan melakukan kecurangan. Maukah kita dibimbing oleh firman Tuhan dan memegang teguh firman Tuhan apapun keadaan. Sumber kedamaian, hebat, bukan karena kita satu-satunya yang Tuhan doakan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ada contoh di dalam Alkitab. Apa yang menjadi bagiannya hilang, pindah ke orang lain. Siapa itu? Esau. Esau anak sulung, punya bagian sebagai hak kesulungan. Hak kesulungan nanti kita, salah satunya saya mau cerita, warisannya itu 3 kali lipat dari seluruh saudara-saudaranya. Tapi hanya karena lapar. Karena lapar pulang dari berburu, dia sampai ke rumah, dilihatnya Yakub masak bubur kacang merah, dia lapar. Lalu Yakub bilang, kalau kau mau bubur kacang merahku ini, kasih hak kesulunganmu sama aku. Kau bicara hak kesulungan, remeh, anggap remeh dengan hak kesulungan. Hanya karena perut. Firman Tuhan, janji Tuhan tidak dipegang hanya karena perut. Jangan sampai kita buang janji Tuhan. Jangan sampai kita sangkal Tuhan hanya karena perut. Banyak zaman sekarang menyangkal Yesus hanya gara-gara perut. Cari kerja, kalau kau mau kerja di sini, tinggalkan Yesusmu, ikuti seperti ini. Ada nggak? Ada. Karena perut. Tidak memegang apa yang ada dalam
hidupnya. Karena apalagi orang membuang Tuhan, menyangkal Tuhan. Karena di dalam Philadelphia ini dikatakan mereka tidak menyangkal aku, memegang firman dan tidak menyangkal aku. Karena jodoh, sering orang menyangkal Yesus, tidak pegang apa yang sudah dia terima. Benar nggak? Karena jodoh, ada cewek cantik tapi nggak seiman dengan dia, anak saudagar kaya pula lagi, tapi nggak seiman. Tapi nggak apa-apa lah, aku susah kali dapat kerja, aku juga miskin. Adik itu Satu-satunya yang satu-satu. dia sangkal Yesus, dia tinggalkan Yesus hanya karena berbuah. Jangan amin. Pegang firman Tuhan baru amin. Amin. Pegang apa yang ada padamu. Bukan karena engkau dari kecil orang Kristen, bukan. Tapi karena kita sudah mendengar firman Tuhan, kita mendengar janji keselamatan dari Tuhan. Pegang, jangan sangkal imanmu. Pegang yang ada padamu. Siapa lagi yang tokoh Alkitab yang menyangkal tapi dia nggak tinggalkan? Yudas Iskariot. Yudas Iskariot murid Tuhan Yesus. Tapi bagian dari Yudas Iskariot pindah kepada siapa? Kepada Matias. Yudas Iskariot digantikan oleh Matias. Karena apa dia tinggalkan Yesus? Hanya karena uang 30 keping perak. Karena uang orang bisa meninggalkan Yesus. 3,5 tahun yang ngajar Yudas siapa? Tuhan Yesus sendiri. 3,5 tahun yang mengajar dia, yang membimbing dia, yang menjadi coachnya, yang menjadi mentornya adalah Tuhan Yesus sendiri. Tapi hanya gara-gara uang 30 keping perak, dia sangkal Yesus, dia tinggalkan Yesus, dia jual Yesus. Saudara yang kekasih, zaman ini nggak akan semakin baik, akan semakin sulit, akan semakin susah. Bahkan seorang yang pernah mantan dari pengikut Lucifer bilang tahun 2025 yang namanya seks itu akan semakin gawat, nggak akan ada lagi rasa malu. Sekarang aja juga banyak yang nggak punya malu kan. Saya ingat dulu waktu SMA kalau saya jalan sama laki-laki, orang tetangga sudah lihat kayak mana anak mursir gitu. Sekolah lagi atau marhal nih. Kalau sekarang apa? Tidur sama bapak juga nggak masalah, tinggal satu rumah dengan bapak-bapak nggak masalah. Jadi istri keberapa nggak masalah. Kalau dulu saya ingat lagi, inilah. Kalau dulu orang udah istri kedua pasti dicibir kan, aduh, uluhian istri kedua, istri kedua, mulai sonari, tahu, menyangkal firman Tuhan. Mungkin dia masih mengaku Yesus, tapi dia sudah sangkal firman. Firman Tuhan bilang kan nggak boleh bercerai. Kalau yang sudah dipersatukan tidak boleh diceraikan kecuali oleh kematian. Jadi anak-anak kalau masih ada sini lajang, masih ada gadis, jangan mau sama istri orang atau sama suami orang. Amin. Itu menyangkal firman. Masih banyak gadis ting-ting di sini, anak-anak Tuhan di Indonesia. Amin. Jangan buang firman, pegang firman Tuhan supaya kita mendapatkan mahkota sebagai seorang pemenang. Bahkan ketika kita tidak menyangkal Yesus dan memegang firman, janji Tuhan bukan hanya mahkota, tapi yang kedua apa janjinya? Ayat 21, barang siapa menang ia akan barang siapa menang ia akan kujadikan soko guru di dalam bait, ayat 12, bait suci Allahku, dan tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga
dari Allahku dan namaku yang baru. Luar biasa. Orang yang tetap memegang firman Tuhan, yang tetap teguh dengan firman Tuhan, apapun masalahnya, mau itu kesukaan, mau itu kesenangan yang ditawarkan dunia, dia tetap pegang firman Tuhan dan tidak tangkal Yesus. Ataupun penderitaan, dia tetap tidak sangkal Yesus, tidak sangkal firman Tuhan. Bukan hanya mahkota, tapi diberikan jubah. Di dalam jubah itu tertulis nama Tuhan Yesus, tertulis nama Yerusalem baru. Artinya apa? Tuhan menyatakan dirinya bahwa kita ini adalah milik kepunyaannya. Luar biasa kan? Kalau kita dibilang yang kekuatannya tidak seberapa ini dibilang menjadi milik kepunyaan Tuhan. Ini orang khusus loh. Ini milik Tuhan, kata Tuhan. Memang dia nggak hebat-hebat, tapi dia setia, dia pegang firman Tuhan. Dia nggak cantik, nggak ganteng, tapi dia hebat. Dia pegang firman Tuhan. Kekuatannya nggak seberapa, tapi walaupun bagaimana goncangan mau ditawarkan dunia uang 1 M, 1 triliun, dia tidak sangkal aku. Nama Yesus ada tertulis dalam diri kita, di jubah kita, di hidup kita, bahwa kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Amin. Mau menjadi milik kepunyaan Tuhan, kesayangan Tuhan, diberikan jubah kebesarannya itu dan mahkota pemenang. Amin. Pegang tetap firman Tuhan. Jangan pernah sangkal firman Tuhan. Jangan pernah sangkal Tuhan Yesus. Apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidupmu tetap pegang, supaya kau jangan seperti Esau kehilangan hak kesulungan, seperti Yudas Iskariot kehilangan berkat sebagai murid Yesus. Tapi kita akan tetap memegang firman Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan.